Ketika saya membaca itu, ketika saya kembali ke Indonesia, ternyata saya menemukan itu. Dan saya tuh agak sedikit kaget ketika tahun 2012 saya menghadiri salah satu haul seorang Habib di Empang, di Bogor. Nah, dalam pidatonya itu betul-betul menyakitkan buat saya. Oke. Bahwa kalian ini pribumi, kalian semua ini, kalau kami ini nggak datang, buyut-buyut kami nggak datang ke sini, kalian masih menyembah pohon, katanya. Nah, ini yang saya betul-betul berontak ketika itu, sampai saya datang ke sana itu bersama rombongan Habib dari Condet, dari Jakarta, karena saya ngaji Irsyadul Ibad itu dan ngaji hikam itu kepada salah seorang Habib dari Pekalongan, tapi di Condet. Nah, ini kemudian membuat saya tinggalin itu Habib sampai saya lupa. Saya balik lagi dari tol Jagorawi untuk menjemput. Waduh, saya ninggalin Habib. Saya jemput lagi. Saya kaget waktu itu. Loh, ini apa-apaan ini gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mulai ada ketertarikan. Ternyata kita semua ini sudah dihipnotis oleh Belanda. Bahwa apapun yang bertampang Arab itu seolah-olah Habib yang kemudian kita betul-betul menjadi inferior. Sama seperti ketika pengkondisian Abu Bakar Jayadiningrat dan Kiai Zainuddin dari Sumbawa yang diceritakan oleh Sunan Horogoronyo. Dan produknya kita rasakan hari ini. Dan saya betul-betul kaget ketika ada seorang kiai dari Jawa Timur yang tergabung dalam NU garis miring itu mengatakan sampai kapanpun bangsa Arab itu akan terahnya jauh di atas kita. Ini adalah terah yang sangat mulia, katanya. Wah, saya makin penasaran lagi. Saya baca Al-Mujalasah wa Jahirul Ilmi. Di situ saya berkenalan dengan tulisan Abu Bakar Ahmad Ad-Dinawari itu. Saya baca semua kitab-kitab klasik yang menerangkan tentang genealogi dan historik tentang kesukuan di Arab. Dan tidak terbukti di situ. Bahasa dari seorang kiai dari Jawa Timur ini ternyata memang penafsiran sepihak. Dari situ kemudian ketika muncul FPI dengan segala arogansinya, ya jujur saja saya kemudian berusaha, ini harus dilawan. Kalau enggak kita itu dijajah oleh dua. Ini kalau enggak kita itu betul-betul akan terus terjajah secara fisik oleh Belanda sudah selesai, tapi terjajah secara pemikiran oleh kelompok-kelompok orang yang masih terpengaruh oleh penjajahan fisiknya Belanda. Nah, dari situ kemudian saya belakangan ini saya mengikuti dauhnya Kiai Fuad, dauhnya Kiai Imad. Wah, ini saya akhirnya menemukan satu habitat yang punya pemikiran yang sama gitu. Nah, Kiai Imad sampean meskipun ngundang saya nggak bisa-bisa, tapi teman-teman di Madura mau menghadirkan jenengan. Nah, ini teman-teman NU dari Pamekasan yang selama ini didatangi oleh Bahar Semit dan sebagainya itu, termasuk Pak Hanif, itu kan sering datang ke sana. Nah, ini ingin menghadirkan Gus Imad supaya kita itu kalau kata Ibnu Rushd itu, kalau di Tahafud at-Tahafud itu kan manusia yang paling berbahaya itu lalu hanya mendengarkan satu orang, membaca satu buku, lalu satu orang dan satu buku ini dianggap satu kebenaran yang paling mutlak. Itu yang paling bahaya kata Ibnu Rushd. Makanya kita harus mendatangkan penyeimbang supaya orang itu tidak hanya terjajah oleh satu pemikiran. Dan sikap-sikap inferior, menyembah kaki dan sebagainya ini, itu tidak boleh kita lakukan hanya berdasarkan satu pengakuan sepihak tentang nasab, tentang suku apalagi. Karena saya juga teringat fihi ma fihinya Jalaluddin Rumi. Nah, ini mungkin ada yang baca Rumi. Di situ dikatakan bahwa semua manusia apapun agamanya, apapun sukunya diciptakan oleh Tuhan yang sama. Itu yang selalu menginspirasi saya. Dan kalau kita baca bukunya Habib Ali Al-Jufri ya, Al-Insaniyah Qabla Tadhayyun, itu keimanan kita ini kan ditentukan oleh kelahiran-kelahiran kita. Kita lahir di Banten lalu kita menjadi Islam. Kalau kita lahir di Argentina bisa jadi Katolik. Artinya kemudian kemanusiaan itu tidak ada batas. Tidak boleh dibatasi oleh keimanan dan tidak boleh dibatasi oleh persoalan-persoalan primordial lain. Kalau saya itu, dan Gus Imad ketika saya lihat videonya itu,
wah ini saya pernah ketemu ini. Ya saya mau so akrab setelah ini. Saya mau so akrab Kiai. Wah saya pernah ketemu, saya cari nomor kontak. Oh saya punya gitu. Aduh, alhamdulillah. Pernah berjejer? Pernah berjejer. Pernah jadi pembicara bareng? Iya, cuma karena saya belum kenal waktu itu pamor saya lebih kan naik. Ampun Kiai. Nah ini teman-teman di Madura mau menghadirkan Kiai. Nanti kita kontak ini Kiai. Siap. Ada beberapa, kalau nggak salah ada berapa titik di Pamekasan ini. Kebetulan saya ada darah Madura. Wes, keren. Iya. Termasuk Abah Yusuf ini ada darah Madura. Iya, alhamdulillah. Tapi sesama Madura ya. tapi kalau saya karena minum itu. Iya. Dari Abuya itu dulu. Biar pinter katanya, kata bapak saya itu. Ternyata ya segini-segini aja. Jenius. Ya. Masih santrinya jenengan semua. Terima kasih, itu aja yang mungkin saya ceritakan. Nanti ini buku dari yang menerangkan tentang yang saya ceritakan tadi. Itu nanti saya terjemahkan dulu, nanti saya kasihkan. Hanya 11 halaman. Inggrisnya. Kalau di Indonesia kan biasanya jadi 22 halaman. Karena bahasa Indonesia itu agak rumit. Menerangkan satu benda itu bisa bermacam-macam maknanya. Jadi saya kira itu saja. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Namanya lo. Ulama Umaro bersatu dengan Agnia, dengan kita semua masuk surga. Amin. Alamin. Oke. Bye. Di fotonya belum? Ingat,